hormati dan kita cintai tuan rumah sekeluarga yang dalam hal ini beliau ketempatan Maulid Arba'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian hadir bersama kita hari ini, Pak Edi, Pak Ustadz-Ustadz yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, misalnya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat walafiat itu paling berharga nilainya, lebih tinggi dari semuanya. Banyak uang tapi sakit, lebih baik tidak punya duit tapi sehat. Tapi yang paling bagus kalau sehat baru banyak uang. Nah, itu luar biasa itu. Banyak uang baru duit beratus juta di bank baru sehat. Yang tidak enak sudah sakit-sakitan baru tidak punya duit lagi. Nah, jadi alhamdulillah malam ini kita diberi Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk berbagai hal. Ini maulid yang ketiga. Di Al-Quran disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu hai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Hanya membawa kasih sayang, mengajarkan tentang bagaimana mencintai orang lain, berkasih sayang seluruh makhluk. Seekor harimau yang kejam, Allah tanamkan kasih sayang. Rahmat Allah itu bisa mencintai anaknya. Itu karena kasih sayang, rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberantas pada masa itu perempuan dianggap sebagai orang yang tidak punya hak hidup. Datang Rasulullah, diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki kaum ibu, mengangkat derajat. Ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, ya Rasul, kalau ibu saya, bapak saya memanggil saya dalam waktu yang bersamaan, bapak saya manggil, ibu saya juga manggil, siapa yang harus saya saut duluan? Kata Nabi, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Kata Nabi, ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Jadi ibumu baru bapakmu. Begitu tinggi derajatnya kaum ibu, diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali contoh-contoh rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang lain juga menyampaikan bahwa beliau diutus Allah bukan hanya untuk masyarakat yang ada di Jazirah Arab, tapi Al-Quran mengatakan beliau diutus Allah untuk seluruh umat manusia. Itu Al-Quran. Allah bilang, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Kami tidak mengutus Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Dan kita dianggap belum beriman kalau kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam hidup. Itu semua dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Demi Tuhan, belum beriman mereka hai Muhammad, la yu'minun, belum beriman mereka hai Muhammad sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim, tolok ukur. Jadi sebagai tolok ukur dalam seluruh kehidupan mereka. Artinya kita jadikan Nabi Muhammad itu tolok ukur. Mau jalan contohnya Nabi, mau tidur contoh Nabi, bangun tidur contohnya Nabi, masuk di kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk di masjid, keluar masjid, segala macam semuanya itu contoh Rasulullah SAW. Sehingga itu Bapak Ibu, kita tidak akan menemukan manusia yang tercatat hidupnya dari sejak lahir sampai dia wafat hanya satu-satunya Nabi Muhammad SAW. Cari aja di dunia kalau ada manusia yang tercatat hidupnya, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, bagaimana jalannya, bagaimana semua, karena dia sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Tidak beriman kita kalau kita tidak menjadikan beliau sebagai tolok ukur, suri teladan dalam hidup kita. Bahkan Al-Quran mengatakan, qul, katakan hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni.
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kasih tahu Muhammad kepada umatmu, qul itu katakan hai Muhammad kepada semua umatmu, in kuntum tuhibbunallaha, kalau kalian cinta Allah, kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Nabi Muhammad, bukan saya. Nabi Muhammad disuruh ikut. Katakan hai Muhammad kepada semua orang. Katakan hai Muhammad kepada semua orang, kalau kalian cinta Allah, ikuti aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, nanti Allah akan cinta kalian. Kalau kita mengikuti Nabi, Allah bilang Allah cintai kita. Yuhibbukumullah, Allah akan cintai kamu kalau kamu mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah susah-susah, kita ikuti aja yang mudah-mudah. Bagaimana cara Nabi Muhammad makan, bagaimana cara Nabi Muhammad minum. Apa Ustadz Padi saya lihat di masjid itu ngajarkan, Nabi itu kalau minum, dia buka air baru Bismillahirrahmanirrahim, baru telan alhamdulillah. Minum 3 kali Bismillahirrahmanirrahim, baru minum, telan alhamdulillah. Begitu belum Bismillahirrahmanirrahim, telan alhamdulillah. Dicontohkan sampai begitu dia memberikan contoh tentang kehidupan itu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir dari seorang perempuan yang bernama Siti Aminah, dan bapaknya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, sedangkan istri neneknya bernama Fatimah. Jadi yang Abdul Muthalib kakeknya, Fatimah neneknya. Karena dia punya nenek itu Fatimah, setelah dia punya anak dia kasih nama Fatimah supaya nyambung kepada neneknya itu. Jadi neneknya itu Fatimah, setelah Nabi Muhammad punya anak, salah seorang dari anaknya dia kasih nama Fatimah supaya nyambung kepada neneknya itu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir di Mekah. Dan beliau lahir di Mekah, kemudian setelah 13 tahun di Mekah, beliau pindah ke Madinah yang kita kenal dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semasa hidupnya Nabi belum ada hitungan yang kita kenal dengan tahun Hijriah itu. Belum ada, karena Nabi Muhammad baru lahir, belum pindah, sehingga tidak ada tahun Hijriah. Sehingga itu tahun kelahiran Nabi disebut dengan tahun gajah, amul fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian bagaimana melihat bagaimana pasukan gajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat dicintai Allah dan kita wajib untuk mencintainya. Salah satu gambaran bahwa Nabi Muhammad itu dicintai Allah, suatu ketika datang sekelompok Badui mau ketemu dengan Rasulullah. Datang sekelompok Badui mau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi Muhammad tidur siang. Selesai salat zuhur beliau tidur. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut qailulah. Tidur siang untuk membantu nanti malam bisa tahajud. Tahu-tahu sekelompok Badui datang, sebetulnya mereka mau minta nasihat tentang Islam. Tetapi tidak tahu caranya. Dia datang siang-siang, tengah hari bolong datang, panas matahari, dia berteriak-teriak, Muhammad bangun, Muhammad bangun. Tidak tahu dia, orang dari pedalaman. Muhammad bangun. Kasihan, karena mereka panggil terlalu nyaring, Nabi Muhammad bangun. Disambut oleh beliau orang Badui yang datang ini. Dan Nabi tidak menampakkan marah. Tidak menampakkan beliau marah sekalipun beliau dibangunkan tidur. Baru kira-kira 5 menit 10 menit tertidur, berlantang orang berteriak-teriak, bangun Muhammad, bangun. Ya Allah, bangunlah beliau. Beliau tanya, apa dalam riwayat disebutkan hai Badui, kata Nabi, tanamu aini walayanamu qalbi.
Hai Badui, mataku saja yang tidur, hatiku tidak tidur, dia bilang. Nabi Muhammad itu kalau tidur, matanya saya tidur, hatinya tidak tidur, dia zikir. Kalau kita tidur, tidur semua kan. Biar maling bongkar rumah tidak tahu lagi tegak. Karena tapi enggak, Nabi Muhammad tidur, matanya saya tidur, hatinya tahu dia keadaan. Kata Nabi, Badui, mata aku saja tidur, hatiku tidak tidur. Aku dengar kalian, dia bilang. Cuma saya bangun apa tidur sedikit untuk membangun dari malam, saya bisa tahajud. Nabi Muhammad tidak marah, tidak menampakkan dia sakit hati kepada orang yang berteriak. Tapi karena Allah mencintainya, Allah turunkan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hujurat. Turunkan ayat. Allah bilang, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsarhum la yaqilun. Hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang berteriak-teriak di belakang kamarmu itu adalah orang yang tidak berakal. Hai Muhammad, Allah marah. Nabi Muhammad yang dibangunkan tidur tidak tersinggung, Allah tersinggung. Nabi Muhammad yang dibangunkan tidur tidak marah, Allah Subhanahu wa taala marah. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la yaqilun. Hai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang berteriak-teriak di belakang kamarmu itu adalah orang yang tidak berakal. Hai Muhammad, tersinggung Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini oleh para ulama dipahami bukti bahwa Nabi Muhammad itu dicintai Allah. Beliau adalah orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Nanti baca dalam surah Al-Hujurat. Sekiranya kalau mereka bersabar sampai kau bangun menunggukan, khairan lahum, itu bagus. Kenapa tidak ditunggu orang tidur dikasih bangun? Kenapa tidak ditunggu dia bangun? Baru bisa ditemui. Ayat-ayat ini mencerminkan tentang bagaimana Allah mencintai Rasulullah SAW itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi.